Oh makasih ya buat Yopi, udah bawain kita martabak, makasih. Oh kirim salam. Iya benar. Lo denger lo happy. Ya dia udah bagus sebutin. Iya benar. Pernah? Iya bener. pernah. Iman dulu ya. Se-happy itu. Iya. Tapi jadi aneh nggak sih lo? Ini gue sih agak sedikit aneh. Iya. Yang namanya ekspektasi lah kita ya. Radio itu didengarkan, bukan ditonton. Iya. Ditonton mah TV. Iya kan? Tapi Iya, jadi aneh nggak ketika sekarang radio itu malah kita tonton. Bukan didengar. Bener Ya, gitu? ya betul. Itu sih benar. Tapi lagi-lagi ya, namanya hidup itu kan selalu berevolusi. Ya. Lu juga tidak bisa berstigma kalau laki-laki yang membiarkan perempuan. Sekarang gitu. Enggak juga sih. Nah. Ya. Yoi. Gelas kosong kali ini kedatangan bintang tamu seorang penyiar radio dan dia juga menggeluti di dunia entertain terutama di kota Serang. Yoi. Kita perkenalin dulu aja kali ya. Mungkin ada penonton-penonton, siapa sih? Tapi orang Serang sih udah pada tahu gue yakin. Nggak mungkin dong, nggak bakalan ada yang tahu. Jidan. Jidan ya? Ronaldo. Bukan. Oh bukan Jidan. Billy. Gelas kosong. Perlu kalian ketahui, ini anak gue dari kecil udah gak ada akhlak. Nggak dibedong kita dong ya. Iya. Nama Billy dipanggil Jidan. Gila nggak Jadi tuh? sekarang gini ya. Kemarin tuh kan gue ngundang selfie. Dan Selfie dia Kanesha. Selfie Kanesha. Perempuan gak seberapa itu. Iya. Bukan selfie KDI ya? Bukan. Hah? Emang ada selfie? Lu nggak Ada tahu? selfie KDI ada. selfie Ya pernah sama KDI. Iwake. Oh, ada di situ ya. Iya. Nah, itu lu kan disebut-sebut terus tuh sama selfie Kanesha. Masa sih, Beng? Ya. Makanya. Lu tuh ada hubungan apa sih sama selfie Kanesha ini? Hubungan? Jadi kalau ngomongin hubungan, gue itu sebetulnya adalah cowok yang dianggap selingkuhan di selfie itu gue. Di mana ada selfie? Wow. Ada dia. Kan gue sempat nonton tuh vlognya selfie tuh yang kemarin tuh. Ya. Ya dia ngungkap katanya dia ada video perselingkuhan dia. Ya gue cowoknya. Oh, itu dia. Bukan. Jadi gue tuh sama Kak Selfie itu berteman baik. Nah, Iya. Udah gitu dong. udah. Tapi kok disebut-sebut mulu? Ya karena bestie. bestie. Kalau anak sekarang ngomong bestie. Oh. Tandem. Iya, bestie. Bestie. Yo. Bestie. Bos, Bestie. itu. Jadi cuma bestie itu. Ya, bestie. Enggak, soalnya kalau misalnya sering disebut itu biasanya kena tunggakan Spesial. pinjol. Iya. Kan disebut-sebut mulu kalau misalnya Oh, oke. sama pinjol sebut-sebut Online. mulu. Iya. Pinjol online. Enggak. Oh, Gua enggak. sama dia berteman baik. Tapi hanya di lingkup pekerjaan. Oh, di luar. Profesional ya? Iya, benar. Di luar pekerjaan tipis-tipis lah gitu. Oh gitu. Bill. Enggak apa-apa. Berapa? Apanya? Bill. Tergantung. Iya anjir. Oh iya. Apa Iya. yang apanya tuh apa? Apa sih Berapa yang atau sekarang apa ya? lo lakuin nih sekarang kegiatan lo nih? Sekarang banyak, alhamdulillah. Banyak. Sekarang banyak. Kalau untuk sekarang ya, Banyak diemnya apa gimana? banyak nggak bisa diem ya. Gak bisa diemnya. Iya. Kalau sekarang banyak. Apa aja tuh? Ya dalam 1 minggu itu gue banyak ngejalanin aktivitas kayak MC, siaran masih, Iya. dan nyanyi. Oh nyanyi. Lalu nge-MC di mana itu? MC mah event lah. Sesuai panggilan. Sesuai panggilan. Iya. Paling banyak ada nggak sih MC yang cuma, nih gue kontrak lu selama setahun lu harus MC di acara gue ini. Oh gitu. ada. 2017 gue pernah dikontrak sama, nih gue mau ngucapin selamat malam, pagi, siang, sore untuk keluarga besar Yamaha Banten. Ya karena mereka pernah support gue. Mereka pernah pakai gue untuk roadshow di Yamaha selama 2 tahun. Oh lu dipakai sama Yamaha selama 2 tahun? Keren. Buat Yamaha. Keren. Enggak, ini salah satu teknik gue untuk mereka pakai gue lagi. Karena mereka udah lama ngomongin gue. Oh iya. Jadi Yamaha tuh pernah pakai gue untuk, ini gue ngomong produk nggak apa ya? Iya. Siapa tahu mereka endorse di acara kalian. Iya, tuh. nggak apa-apa. Ya kan? Mereka pernah ngontrak gue untuk roadshow
Gitu. Roadshow produk mereka selama 2 tahun, keliling gue tiap hari sama mereka. Keliling mana tuh? Indonesia, Banten? Banten. Banten ya? Yamaha Banten. Oh, Banten. Tuh. Nah, terus tadi lu juga sebut siaran. Lu siaran di mana? Gua siaran di radio pemerintah Kabupaten Serang. Nama radionya Serang Gawe FM. Mungkin untuk teman-teman yang udah tahu gua, ya udah tahu aja. Kalau belum tahu ya follow aja Instagramnya Serang Gawe FM, karena sekarang gue siarannya digital. Oh, siarannya Ya. Siarannya digital. Digital. Jadi kalian bisa ngelihat gua siaran, dengerin gua siaran dari Instagram. Oh, frekuensinya berapa itu, Bro? 102,8. 102,8 Serang Gawe FM. Sergau. Iya. Sergau. Itu radio pemerintah Kabupaten Serang punyanya Butatu. Butatu yang akan yang entahlah ya tahun berikutnya dia akan menjabat lagi sebagai Bupati? bupati atau tidak, Iya. kita nggak tahu. Tapi yang pasti Butatu yang nemenin Support kita. banget ya? Support banget ya? Butatu. I love you. Butatu. Gue sih mau nge-tag Butatu abis ini. Oh, Kalau boleh. video dia udah keluar, Boleh. gue mau bikin video ini, tolong ya di bagian ini dibikin video screen-nya. Gue mau tag Butatu. Terus abis itu lu kan sekarang tadi pertanyaan Yopi ya kan, sekarang kok lu bisa sih sampai ke dunia entertain itu, gimana sih ceritanya? Gimana ceritanya? Yes. Panjang sebetulnya. Kalau ngomongin dunia entertain sebetulnya gue pribadi nih, melewat banget udah gue ya. Gak apa-apa. Jadi kalau ngomongin entertain sebetulnya gue sih sama sekali gak punya basic. Sama sekali gue gak punya basic di entertain. Jadi kalau misalnya ngomongin entertain itu sebetulnya bisa dibilang gue itu coba-coba dan cinta. Gitu. Awalnya gue coba-coba karena gini. Dulu kan gue kan aktifnya, mungkin kalau ngeliat cara duduk gue, cara ngomong gue, mungkin kalian nggak percaya kalau gue dulunya tuh atlet basket. Abas, Bro. Abas basket. Ini ngerokok dulu ah. Iya. Ngomongin Abas gue jadi takut deh. Pom bensin kan jauh. Ya kan biar laki dikit. Oh, gitu. Iya. Abas nih gue. Wih. Abas. Ya jadi gue tuh awalnya di basket. Sampai akhirnya setelah gue tidak mencukupi usia gue untuk mengikuti event-event nasional gitu. Akhirnya gue tuh ketemu sama satu temen gue yang gue tuh tidak pernah sama sekali tahu kalau dia itu ternyata orang lama di broadcasting Serang. Siapa tuh, Bro? Namanya Trio Saputra. Trio Saputra. Dia sekarang tinggal di Ohio. Wish. Salah satu PR di Motor. salah satu PR. Hah? PR motor. VTR. Public Relation. Di salah satu hotel terkenal di Ohio gitu. Nah dulunya gue nggak tahu ya kalau dia itu salah satu orang broadcaster yang lumayan punya nama di Serang. Gue nggak tahu karena gue sama dia berbase temen, base-nya friends gitu. Iya. Gue nggak tahu. Dan dia tuh pernah ngomong gini ke gue. Jadi mereka tuh buka open recruitment. Gue boleh sebutin radio nggak? Boleh. Ya nggak apa-apa. Namanya Prima Radio. Itu salah satu anakannya Harmony Radio. Jadi Prima itu adalah radio baru yang pengen membuat salah satu station radio anak muda di Serang. Oh, ngedobrak lah ceritanya ya. Ya, nah yang membuat yang ngurusin radio itu adalah Trio Saputra ini. Nah, Trio ini adalah salah satu friends gua, salah satu teman gua, dan dia tuh bilang gini, Bill, ramein dong, ikut dong gitu ke seleksi penyiaran ini. Gitu. Aku nggak bisa siaran, gimana gitu kan? Gua nggak tahu ya kan? Gua kan Abas. Gua kan Abas. Masa gue begitu? Nah, akhirnya nggak bisa lah gue, enggak, lu punya potensi kok, gini gitu. Udah ikut aja, akhirnya gue ikut lah. Gue daftar diri untuk ngeramein acara, untuk ngeramein acara temen gue ini, pencarian penyiar. Ikutlah gue. Setelah gue ikut, di hari pertama dijelasin lah tuh. Oke, kita seminggu ke depan kita akan pelatihan. Seminggu ke depan lagi kita akan praktek dan eliminasi. Iya. Gitu. Gue bingung dong, gimana nih pelatihan? Gue kan nggak ngerti sama sekali di dunia broadcasting. Dan nggak pernah sekali. ya? Gue nol. Iya. Tapi Bisa dibilang tunggu gua deh, tunggu. Lu bisa kenal sama si Trio itu gimana ceritanya? Teman main. Main apa dulu nih? Basket Temen kan? nongkrong? Enggak, temen nongkrong dong. Oh, bukan anak basket. Nongkrong. Bukan. bukan. Soalnya Dia tuh, tahu-tahu lu bisa sedekat itu, apakah ada momen di situ? dia itu salah satu temen gue yang di Jakarta. Oh, kenalnya di situ. Ya, jadi gini, gue tuh kan ke Serang tuh kan 2010. Gue kan nggak pernah lahir, gede, dan sekolah kan gue di Jakarta. Jadi pas 2010 gue ke Serang tuh gue gak kenal siapapun. Nah kebetulan temen gue di Jakarta ini kenal sama Trio. Ya, dia temenan.
Gue dikenal gue punya teman nih di Serang, gue dikenal sama Trio, akhirnya gue berteman, main bareng segala macam. Tapi lose kontak tuh, maksudnya gue sibuk sama basket gue, dia sibuk sama karir dia, sampai akhirnya dia ngontak gue untuk ikut itu. Oke. Nah setelah ikut itu gue bingung dong, gue harus gimana gitu. Akhirnya setelah anak-anak pada pulang, setelah di brief anak-anak pulang, gue nggak boleh pulang sama Trio. Gue dipanggil, Bill, lo sini dulu ya gitu. Gue sama ada satu lagi anak Alfamart namanya Rizky. Yang sekarang alhamdulillah dia udah sukses juga, dia udah punya cafe di Cilegon, dia sudah punya bisnis. Oh pokoknya kalau dia nonton I'm Proud of You, dia luar biasa progresnya. Rizky sama gue yang dipanggil sama Trio karena dia rasa dua orang ini yang Jasa ya? berpotensi Berjasa. untuk Dikira gue berjasa. bisa majuin radio dia yang baru ini. Oh iya. Terus gue bilang, ya gue harus gimana? Terus dia bilang, Bill, jangan money oriented, jangan star syndrome, jangan apa-apa, tulus. Gue kan orangnya sangat cinta sama keramaian, gue sangat cinta sama pergaulan, gue sangat suka sama rame. Itu aja yang utama di otak lo. Jangan money oriented, jangan star syndrome. Oke. Gue diajarin sama dia, ditempa sama dia secara pribadi. Bagaimana siaran, bagaimana manage diri gue segala macam. Akhirnya setelah audisi dan segala macam, akhirnya gue terpilih lah jadi salah satu dari berapa ratus orang itu. Gue jadi 12 orang yang terpilih menjadi penyiar tetap di radio itu. Saat itu 2010. Dari situlah gue belajar banyak. Dan gue ditandemin langsung sama penyiar senior namanya Cherry. Ya, dia akan gue tag dan dia pasti nonton ini. Cherry itu adalah salah satu partner pertama gue dan sampai sekarang pun dia masih pernah berpartner sama gue. Wow. Cewek itu cewek? Cewek. Oh cewek. Kak Cherry. Kak Cherry. Ya, dia badak bercula satu. Gue kayak tahu tuh di mana ya. Badak berculatu. Oh Pandeglang ya? Iya. Yang apa? Dia penyiar senior. Ya mungkin orang kalau nggak kenal dia mah ya judes aja. Pastinya dia fine. Dia sangat sayang sama teman-temannya. Dia yang merangkul gua, dia mengajari gua juga. Gua banyak belajar juga dari dia. Jadi I love you Cherry. Dia walaupun sekarang banyak yang bilang gua jauh di atas Cherry, tapi tetaplah dia senior gua. Iya. Nah awalnya itu, Biasa, ya? awalnya jadi gua penyiar jadi itu awalnya gua jadi penyiar. Dan lu bisa mengalahkan star syndrome loh. Itu nggak mudah coy. Karena gue tidak pernah melegalitaskan diri gue siapa. Lu Gini mengalir ya? aja gitu ya? Iya. Karena banyak kan orang-orang yang baru nyanyi, se-single, 2 single, dia udah mendedikasikan diri dia sebagai gue penyanyi. Iya. Udah matok ya? Ya. Matok. Kalau gue mah biar orang yang menjudgment gue gitu, gue siapa. Kalau gue tidak pernah melihat gue siapa, enggak. Gue mau kerja aja. Gue tulus aja gitu. Jadi kalau ada yang bilang, ya si Billy mah penyiar, oh si Billy mah ini sih, oh itu mah biar dia. Gitu. Mereka aja yang nilai, gue mah tidak. Berarti Itulah yang apa? secara tidak langsung ya, secara tidak langsung lu menyukai apa yang tadinya lu nggak tahu itu apa. Iya. Iya. Setelah gue masuk ke dunia siaran, gue Iya. cinta. Kenapa cinta? Karena di dunia siaran ini gue banyak mengeksplor diri gue sendiri. Gue ini kan termasuknya orang yang apa ya, punya khayalan tuh luar biasa. Imaginer. Sementara di radio itu kan butuh theater of mind. Iya, benar. Karena apa? Karena di radio itu lo tidak pernah berhadapan sama orang secara langsung. Lo cuma ngomong sama mic. Bagaimana caranya lo bisa menikmati, orang bisa menikmati lo cuma dengerin suara lo. Iya. Dan lu Lo berimajinasi harus itu punya di situ ada theater orang of mind. banyak gitu ya. Ya itu. Dan lu Betul bisa sih. ngelakuin itu. Lama-lama bisa. Awalnya juga lu bingung. Awalnya gue bingung. Tapi karena gue learning fast, learning by doing. Karena apa? Karena gue cinta sama dunia ini. Gue tidak melihat uangnya. Awalnya gue tidak melihat uangnya. Gue tidak melihat apapun. Gue cuman seneng karena rame ya, seru ya. Jadi gue belajar cepat. Iya, tapi kan gini ya. Kalau kita bahas learning self, fast learning ya kan. Orang juga taunya ya udah sih lo pede aja, itu juga lo bisa. Nah, kalau dari lo sendiri ada tips-tipsnya nggak sih fast learning itu? Kok lu kayak anak basket gitu? Kan gue ikutin Abbas. Ini kan bukan lebih ke rapper ya. Abbas, bos. Berarti ke Kita tuh rapper lo. Abbas sih. Ada Gimana? nggak? Jadi tips untuk belajar lebih cepat itu ada nggak sih buat? Ini untuk teman-teman di luar sana yang menganggap kalau penyiar radio itu cuma modal ngomong. Padahal modal apa? Banyak kan?
Iya, Iya. Banyak gak? banyak, banyak. Banyak banget orang-orang di luar sana yang mikirnya, oh penyiar radio, yang penting lo pintar ngomong. Nah, Betul. Pintar ngomong. Iya. Kata siapa? Sorry ya, kecuali tunawicara semua manusia bisa ngomong gak? Bisa. Ya kan? Tapi nggak semuanya bisa jadi penyiar. That's right. Ya, jadi kalau ngomong, oh penyiar mah yang penting pintar ngomong, kata siapa gitu. Itu yang sangat gue tolak. Karena jadi penyiar tuh nggak gampang, ternyata nggak gampang. Kenapa nggak gampang? Karena lo itu sebagai penyiar, mungkin kalau untuk teman-teman yang di rumah nih yang sedang lagi nonton, mungkin kalian pernah masuk di dunia broadcast, pernah masuk di dunia penyiaran, kalian tahu lah pushnya dari atasan tuh kayak gimana. Sebagai penyiar lo harus tahu lebih dulu dari orang awam. Apapun itu, informasi apapun kalian harus lebih tahu Harus lebih tahu dulu. ya. Kenapa? Karena kalian adalah telinga, mata, dan mulutnya orang-orang yang nggak Mereka tahu. yang dengar. Informan istilahnya. Ya. Iya. That's why penyiar itu harus lebih tahu terlebih dahulu sebelum orang-orang lain. Kayak lagu orang yang mau keluar, kita harus tahu dulu. Berita, kita harus lebih tahu dulu. Tapi lu tahu apa namanya lagu Kak Silpi kemarin itu judulnya? Tahu. Oh, Terbaik apa? untuk Tahu. selamanya. Bukan. Tuh. Apa tuh? Ya gue terbaik untuk selamanya. Nah, ini ada lagi ternyata. Teman Ini hidup bocoran, selamanya. bocoran, ini Oh, bocoran. teman hidup selamanya. Gua apa? Gua lagu dia juga. Selamanya. Gua apa? Gua lagu dia salah juga? ngomong. Kaulah bahagia yang aku punya sekarang atau tak selamanya. Gue tahu lagunya. Jadi gue lumayan update lah sama segala hal dari infotainment, berita nasional, internasional, terus artis-artis dalam dan luar negeri yang lagi bermasalah atau lagi merilis lagu atau apapun itu. Oh, sampai Kita berita tuh- internasional ya? Ya semua dong. Main Kan kripto aja lu. yang universal. Main kripto. Universal soalnya, Iya, kalau iya, penyiar tuh benar, universal, benar. jadi semua hal harus kita tahu sebelum orang awam tahu. Ya mungkin ada beberapa orang awam yang lebih tahu dulu, tapi it's okay karena nggak semua orang tahu lebih awal kan. Iya benar. Jadi lu ya jadi sebagai mercusuar informasi orang-orang lah. Rule mode. Gitu. Iya bisa bilang rule mode dong. Iya, Maksudnya, benar, gua itu jadi orang yang paling tahu lah di Iya, awal gitu. benar. Padahal sebenarnya nggak sih, nggak juga. Banyak yang juga tahu sih sebenarnya. Terus lu Gitu. pernah nggak? Lu pernah lagi ketinggalan berita gitu? Lu pernah nggak sih? Pernah. Pernah. Kudet gitu ya. Pernah kalau telat bangun. Telat banget. Misalnya nih, gue siaran jam 2. Iya. Gue baru bangun jam 12. Sementara gue perlu prepare, perlu mandi, perlu ganti baju, perlu berangkat ke radio. Sampai radio gue harus nyari informasinya terlalu mepet. Mepet. Nggak sempet salah Iya, ya. kadang-kadang nggak sempet itu. Dan itu ada yang komen nggak? Enggak sih, cuman Lu ngerasa kalau untuk aja? di dunia penyiaran mah gini. Kalau lo tidak tahu informasi itu, lo kayak menelanjangi diri lo sendiri di on air. Karena gini, perpindahan radio dari zaman dulu gue pertama siaran sampai sekarang itu perpindahan jauh banget. Kalau dulu di zaman 2010 sampai 2015 kalau nggak salah, itu tuh kita masih didengerin sama orang. Masih di radio, Iya. orang masih datang ke kita buat bawain makanan, bawain kado, Benar. bawain gift. Iya. Itu masih terjadi. Kesini udah nggak. Sebelum negara api menyerang itu ya Android itu ya. Iya, Iya. sebelum Avatar main api, main air, main tanah tuh. Sebelum itu. benar. Sumpah, dulu mungkin kalian pernah ngerasain nggak sih zaman radio tuh happening banget? Iya, gua pernah. Nah, pernah. Pernah gua waktu pas di Tangerang itu ya, gua zaman SMP lah, SMP. Gua selalu ngedengerin radio itu pasti ada lagu, lu pernah denger nggak, Rama? Oh, bertahan. Lihat itu lagu. Enggak, tapi gue mau tanya sama lo. Iya. Lo waktu dengerin radio, penyiarnya lo dengerin nggak? Oh iya, Penyiarnya gua dengerin. gue pernah denger. Gue nyetel radio A. Iya. Terus gue pindah ke radio B. Suaranya sama, Iya. tapi namanya gue beda, cuy. Pernah gue alamin. Kok ini suara gue pernah denger di radio A? Iya, kayak sama ya. Iya, kayak sama, tapi namanya beda kok. Jadi kayak Iya. ini mah bukan kali, mungkin suaranya aja yang sama. Gue berpikiran kayak gitu, tapi emang ada kemungkinan satu penyiar dua radio gitu? Enggak. Oh enggak? Enggak. Berarti emang suaranya sama itu? Iya, bisa gue pastiin nggak? Kenapa lo bisa pastiin? Ya karena di radio itu punya apa ya? Punya aturan. Lo nggak bisa di dua radio, On air-nya. walaupun dengan dua nama. Oh, gitu. itu udah rulesnya Etikanya nggak boleh gitu ya? Etikanya udah nggak Iya bisa. pernah ada mirip, cuma kok mirip? Nggak, etikanya nggak ada. Jadi kalau misalnya siapa ada yang begitu pun, kalian ya pernah kayak gitu. Oh, berarti memang Saya cuma pengen bilang sama kalian, gaji nggak seberapa kok gitu sih. Iya. Merusak etika penyiaran loh.
Gitu. Jadi jangan, itu nggak usah ketika penyiaran. Ya, Dia bilang gaji nggak seberapa nih, gue masih teriang-iang di kepala gue. Gaji nggak seberapa kok begitu? Lah yang kita tahu penyiar coy. Kita tahu kan dia penyiar gaji gede gitu. Enak apa cuma ngomong-ngomong doang gaji gede. Nah, kan gitu. Dan dia bilang gaji nggak seberapa. Iya. What's wrong? Kenapa coy? Kalau ngomongin gaji, gue sebenarnya mau minta maaf nih sama semua penyiar yang ada di Banten. Khususnya. Gue sih ya, khususnya Banten, Iya. karena daerah ya. Ya kalau daerah lain tersinggung ya nggak apa-apa, karena emang kenyataannya begitu. karena ada daerah tuh emang rata-rata begitu sih. Tapi nggak apa-apa, gitu. siapa tahu kan ada nanti. Tapi enggak. Gue bukan menjelekkan ya. Bukan menjelekkan. Sekali lagi gue bukan menjelekkan penghasilan penyiar radio, bukan. Kenyataannya penyiar radio Jakarta, Bandung, Ardan, Prambors semua mereka mah bisa nyicil mobil lah, gitu. Sekali siaran juga udah ratusan juta gitu. But it's okay gitu. Tapi kalau untuk penyiar daerah mah masih belum layak. Ya gue sih berharap untuk seluruh pemerintah ya yang terkait lah yang mengurusi radio supaya bisa lebih layak, itu mah harapan gua. Dan juga teman-teman penyiar lain yang mungkin juga udah punya nama, yang udah capek juga nih berdedikasi di dunia broadcasting. Tapi kalau untuk radio yang gini, kalian tahu nggak sih radio itu ada terbagi sama radio profesional ya? Iya. Ada radio komersil, ada yang non komersil. Nah, maksudnya apa tuh? Maksudnya apa tuh? Jadi kalau radio non komersil itu adalah kayak radio gue yang sekarang gue naungi, ya Seranggawa FM itu adalah radio pemerintah kabupaten daerah. Iya. Oke. Yang jelas-jelas dinaungi sama pemerintah kabupaten daerah. Butatu. Udah ada APBD-nya lah gitu ya. Iya. Yang digaji sama Butatu. Iya. Lagi-lagi gue. Tetap dijilat. Ya kan? Ya. Jilat terus. Butatu. Jilat Dan terus. kita sebagai penyiarnya punya SK. Layaknya PNS. Oh gitu. Thank you Butatu. Keren. Lagi. Keren. Gila terus Billy. Pokoknya kalau di radio pemerintahan itu kayak RI, ya. Iya, RRI. RRI sama radio LPPL. Apa PPL itu? LPPL. Lembaga Penyiaran Pemerintah Lokal. Oh, itu tuh. Jadi kayak di bawah naungannya Kominfo. Jadi kan di pemerintah itu kan ada strukturan. Iya. Nah, LPPL itu di bawahnya Kominfo. Naungannya itu kan berdiri di pemerintahan kan. Iya. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya radio yang tidak komersil, lo dibiayai pemerintah. Pemerintah tuh dalam artian lo kayak Seranggawa FM salah satunya, radio kebanggaan Kabupaten Serang. I love you. Karena di situ. Gila terus. Seranggawa FM dan RRI. Yaitu kan dibiayai pemerintah. Iya. Nah kalau radio komersil, itu mereka mencari duitnya dari mana? Iklan. Sponsor sih. Itulah pembedanya. Kalau radio yang nggak komersil, mereka nggak perlu ada iklan juga bisa hidup. Iya. Karena udah ada anggarannya. Beda sama radio komersil. Komersil tuh kayak misalnya lo nih, punya duit, lo bangun radio, ya lo kelola. Ya kalau nggak ada pemasukan gimana? Lo mau ngeluarin duit mulu buat pegawai? Nggak mungkin dong. Nggak mungkin. Gitu. Iya. Itu bedanya. Nah, kalau ngomongin bayaran untuk wilayah, gue ngomonginnya nggak sejauh-jauh ya, Serang dulu aja. Iya, boleh Serang. Ya, Kan lu emang siarannya di Serang. Iya, benar. Karena gue selama ini siarannya di Serang Cilegon. Serang Cilegon. Gue pernah di Cilegon juga. Oh, pernah itu. Pernah, 2 radio gue di Cilegon. Jadi Maruk juga. iya, ya gimana? Cuan saya. Tadi. Walaupun nggak seberapa. Oh gitu. Tadi lu bilang Nanti gue jelasin kenapa sih Bill lu mau sih uang pasti lo bakal nanya gitu kan? Iya. Kalau mau sih Bill digaji segini lo masih mau jadi penyiar? Itu next. Itu udah gue tebak. Jadi gitu ya. gue jawab dulu sekarang. Kalau ngomongin rate penyiar, gue nggak ngomong yang jauh-jauh lah. Gue ngomongin sekarang. Dan kalau misalnya kalian ada yang protes sama omongan gue, silakan kalian komentar. Kalian bisa buktiin sama gue. Bareng-bareng kita ke radio aja. Gas. Ya. Ya. Sarang itu bisa dibilang tidak layak untuk membayar penyiar. Belum sorry. layak gitu lah ya. Gue siap disomasi deh untuk ini. Tapi kayaknya belum layak. Belum layak. Benar. Ya. Dan bahkan sekarang di radio yang gue naungi pun sebagai radio pemerintah Kabupaten Serang. Pun bos-bos gue ngomong gini, maaf ya kita belum bisa bayar kalian secara layak.
segitu aja masih bisa bilang nggak layak. Bayangkan di radio komersil yang apa ya, bisa dibilang lo berharap dari iklan. Pondasinya iklan lah dia. Wait. Nih maksudnya nih kan lu kan bisa bilang gitu ya. Faktor apa sih yang menurut lu nih? Lu kan udah lama lah di situ gitu ya, di penyiaran itu. Apa sih faktor utama yang kenapa lu bisa digaji? Oh, gue belum, maaf ya Bill, kita belum bisa. Itu karena apa? Faktor-faktornya itu apa? Kalau di radio komersil karena nggak banyak klien yang mau masuk ke radio daerah. Oh gitu. Karena menurut mereka nggak worth it. Kayak lo nih, misalnya punya perusahaan. Iya. Komak misalnya. Obat sakit kepala komak. Oh, lo mau iklan ke radio. Misalnya nih, misal. Lo mau iklan ke radio. Kan lo mikir dong. Iya. Dengan gue ngeluarin uang 5 juta sebulan ke radio ini, worth it nggak jualan gue laku? Mending gue ke Trio Macan. Ya, ibaratnya Iya kan? gitu. Kalau ngomongin rate, sebenarnya gue bisa bilang nggak layak. Kenapa? Ya mungkin karena pemasukan. Itu yang Ya komersil. gue tidak menyalahkan radionya ya. Lagi-lagi gue sangat bangga sama Radio Serang yang masih konsisten sampai detik ini. I'm proud of you. Ya, pasti gue bangga banget sama Radio Serang yang masih konsisten sampai detik ini. Gue sih minta kalian tepuk tangan dong buat teman-teman radio di Serang yang masih konsisten sampai detik ini. Gue bangga sama kalian karena apa? Karena passion gue di situ. Gue tidak mau radio mati. Dengan segala kekurangannya, Radio Serang masih tetap berjalan. Oh, gue seneng, gue bahagia banget. Dan gue masih seneng, masih banyak penyiar-penyiar yang biar murah. I love. Karena nggak susah ya nyari orang-orang yang masih mau berdedikasi dengan bayaran murah tuh susah. Iya. Ya tapi ini gue ngomongin tadi kebanggaan gue ya untuk teman-teman di Radio Serang yang masih berkembang sampai detik ini. Ini keresahan gue tapi kalau ngomongin rate tuh murah. Murah banget. Bahkan gue masih menemukan beberapa radio di Serang yang masih membayar penyiarnya dengan rate 5.000 1 jam. 5.000 sejam. $5.000. 5.000 rupiah. Oh, $5.000. Serius lo? 5.000 sejam. Coy, 5.000. makan aja 15.000. Pakai ayam, telur. Iya. Nih, ya kalau misalnya kita mau ngerunut mah ya jauh lah. Siaran sehari paling 3 jam. Sekali 12.000. Jor-jorannya aja. Kita siaran 30 hari non-stop. Iya. 30 kali 12.000. Iya. Iya. Pas setengah. Cukup nggak? Ya enggak lah. Itu dari dulu apa sampai sekarang? Dari dulu sampai sekarang. Oh, dari dulu. Padahal kan misalkan nih gini ya. Dari dulu kan hype banget tuh yang namanya radio kan hype banget lah. Gini, Hitungannya. kalau ngomongin lo dari dulu ya. Iya. Dulu mah orang nggak bikin gaji. Termasuk gue. Oh, karena hobi aja ya, cinta aja. Karena hype. Karena hype-nya itu. Lo pernah nggak? Lo sebagai orang biasa yang tugas lo ngomong doang, tapi lo diperlakukan sebagai artis. Orang datang, bawain lo makanan, bawain lo minuman, bawain lo bunga, kado. Seolah-olah lu kayak Pernah nasi nggak? goreng aja gitu ya. Pernah nggak? Ya belum pernah sih gua mah. Ya itu kan kelebihannya saat itu sebelum negara menyerang. Negara api menyerang. Ya kan? Iya, Indroid. Saat itu kan dunia radio tuh hype. Orang anggapnya kita tuh artis. Saat Iya. ketemu mungkin zong karena orangnya mungkin tidak sesuai ekspektasi mereka. Ya itu realitanya bukan? Pas lihat Amin. Ya itu realitanya. Banyak kok orang-orang yang mungkin dengar suaranya keren ya. Iya. Pasti ganteng nih orang. Oh pasti cantik nih orangnya. Pas ketemu Kayak tempe mendoan. tapi zaman dulu, Iya. tapi zaman dulu mah ya apapun bentuknya, karena udah terlalu cinta sama penyiarnya, It's okay. fun. Iya. Bahkan kita tuh dulu kalau siaran, kita siaran posting 1 jam sebelum kita siaran, itu pas kita siaran tuh udah ramai tuh, makanan datang, minuman datang, itu gue pernah terjadi di hidup gue. Ditunggu-tunggu itu ya siaran lu waktu itu. Iya, karena kita terima kasih. Oh makasih ya buat Yopi, Oh, udah bawain iya. kita martabak, makasih. Oh, Yopi. kirim-kirim Lu salam, denger, coy. lu denger, Iya, bener, lu bener, denger lo bener. happy. Ya, dia udah sebutin. Iya, benar. Pernah Iya, nggak? bener. Pernah. Iman dulu ya. Se-happy itu. Iya. Pernah nggak kalian ngerasain hype itu? Iya. Bener. Dengan radio nama lo sebutin? Iya, pernah. Jadi dulu mah begitu. Kalau sekarang kan radio udah beralih, bahkan di radio gue pun sekarang di Serang Gawe FM itu sudah melakukan siaran digital. Transformasi aja ya. Harus dong. Iya, Karena benar. zaman udah semakin canggih. Kenyataannya adalah sekarang yang dengerin kita siapa?
semua orang itu sekarang main media sosial, jadi sekarang kita live-nya di media sosial. Di Jadi IG. kan kita udah digital. Digital ya. Ya, Instagram, YouTube, Iya. TikTok, udah kita live-nya di situ. Karena memang sekarang hidupnya manusia itu di situ. Tapi jadi aneh nggak sih lo? Ini gue sih agak sedikit aneh. Iya. Yang namanya ekspektasi lah kita ya. Radio itu didengarkan, bukan ditonton. Iya. Ditonton mah TV. Iya. Iya kan? Tapi Iya, jadi benar. aneh nggak ketika sekarang radio itu malah kita tonton, Bukan didengar. bukan didengar. Bener Ya, gitu? ya betul. Itu sih benar. Tapi lagi-lagi ya, namanya hidup itu kan selalu berevolusi. Iya. Ya. Lo juga tidak bisa berstigma kalau laki-laki yang membiarkan perempuan. Sekarang gitu. Enggak juga sih. Nah, sama halnya kayak gitu. Iya, iya, iya. Zaman udah Kalau berubah, dulu, cuy. dulu stigmanya gitu kan? Iya. Di mana-mana laki-laki yang Harus membiayai bertanya. perempuan. Jalan sama cewek yang bayar siapa? Iya. Laki. Laki-laki. Zaman dulu. Sekarang Bebas. Nah, Bebas. sama kayak di dunia yang gue jalani sekarang. Jadi dunia yang gue jalani sekarang itu sebetulnya mengikuti zaman yang ada. Tapi soulnya radio ya, maksudnya soulnya radio itu Tetap dapat, tetap dapat, tetap dapat karena orang-orang yang berkecimpung di situ orang-orang yang konsisten. Makanya gini, gua sih pengen berpesan sama teman-teman yang mungkin di luar sana menganggap penyiar radio itu adalah, oh gua kalau jadi penyiar radio gua akan terkenal, Iya. gua akan banyak duit, Dulu. gua akan hype. Gak usah mimpi sayang. Life must go Itu on. tidak akan terjadi kalau lo nggak punya tekad dan nggak punya passion yang kuat. Effort lo harus luar biasa. Oh, gue paham. Jadi sebenarnya gini coy, ketika orang mau bertahan dengan bayaran kecil di radio, sebenarnya dia cari bukan duit, Betul. iya kan? Iya. Tapi apa ya? Effort. Effortnya Effortnya. dia, Gini. passionnya dia di situ. Soulnya. Iya. Gini, kadang-kadang kalau ngomongin passion, nggak banyak juga orang banyak yang udah tahu passionnya dan tahu duitnya berubah tuh. Jadi, Kayak gini, misalnya nih, oh passion lo main bola, iya. lu latihan bola, ikut kompetisi, gak dibayar juga nggak apa-apa. Saat lo tahu nih lo dibayar main bolanya, Tapi lu nggak berubah dikasih. pasti stigma lo. Iya. Bener gak? Iya. Saat lo tahu nih, oke, gue pakai si Dewa nih, Dewa bagus mainnya. Dewa mainnya di klub gue kasih bayar lo segini. Lo tahu nih ada duitnya nih, berubah nggak stigma lo? Iya Yang sih. tadinya lo passion, Iya. berubah nggak? Iya. Jadi komersil. Jadi penghasilan. Iya. Itulah yang gue sayangkan. Tapi bukannya manusiawi ya? Manusiawi kalau lo tahu cara menempatkannya. Gini loh, bisa lo dapet duit tapi nggak dari situ. Oh, I see. Jadi lo harus menempatkan diri di mana lo bener-bener untuk nyari uang, di mana lo hanya untuk passion lo Iya, aja. kayak siaran nih. Menyalurkan ya. Oke, ini gini. Untuk siaran radio, gue dibilang kan jangan pernah lo jadi penyiar radio kalau orientasi lo uang. Iya. Kenapa? Karena gue tahu gajinya kecil. Takut lu kaget. Ya, lo nggak akan Takut pada bisa kaget. hidup dari penyiar radio. Nggak bakal. Tapi kalau lo passion jalanin. Kenapa? Gue bilang lagi kenapa. Contoh, sekarang penyiar-penyiar di Serangga WFM itu penyiar lama semua, termasuk gue. Yang kita semua nih punya kegiatan di luar yang lebih gede bayarannya daripada di Serangga WFM. Tapi kenapa? Kepuasan batin. Bener. Gue nih sekarang di Serangga WFM seminggu sekali. Cuma buat apa? Cuma buat muasin batin gue untuk siaran. Sama kayak beberapa teman-teman gue yang lain. Yang datang ke sana cuma siaran sehari 2 hari. Iya. Cuma buat apa? Muasin hasrat dia. Uangnya bukan dari situ, Iya. dari luar gitu. Berarti dampak dari penyiar radio itu penghasilan lo bukan hanya Nah radio. ini kalau ngomongin dampak penyiar radio, ini gue bilang kalau lo jadi penyiar radio pengen nyari uang lo salah. Tapi kalau lo bisa mengelola diri lo dengan sangat baik di dunia peradioan, lo bisa dapet duit. Bener. Caranya gimana? Ya lo yang tahu. Iya. Karena kan di situ frekuensinya banyak. channel banyak. Channelnya banyak gitu. Banyak Sesuai kalau dengan lo radio. bisa ngelolanya, Iya. bagus. Iya Tapi bener. kalau lo nggak bisa ya percuma. Nah Kayak itu yang gua. tadi disebutin di awal, star syndrome. Lu kalau baru Nah. sekali siaran udah kena star syndrome, baru diajak ke sini Lo minta ngerasa bayaran artis gitu. Baru tumbuh dan tenggelam. Nah iya, baru diajak ke sini nih kolaps, udah minta bayaran padahal kita lagi naikin namanya kan. Iya, star syndrome itu ya. Bahaya juga itu ya. Bahaya. Bahaya banget. Kalau star syndrome itu gue bisa bilang bahaya. Insya Allah gelas kosong nggak? Enggak salah. Enggak Karena kalau ngomongin star syndrome, gue ini sering dihujat loh sama anak-anak baru di dunia itu. Oh iya? Hujat gimana?
Karena gue dianggap merusak rate-nya mereka. Merusak rate maksudnya? Jadi gini, kan gua kan kalau di penyiaran ini kan gua mah ya udahlah sekarang nurutin hasrat gua aja biar santai. Tapi kan di luar siaran ini kan gua jadi di luar. Iya. Ya, gua MC. Ya, gua nyanyi, ya, segala macam. Gua tuh dianggap nurunin rate mereka. Karena apa? Karena gua sering nerima job murah, job besar yang murah. Oh, paham gua. Gini, kalau ini biar kalian tahu nih ya, gue sih pengen ngasih tau aja ke yang nonton, yang mungkin pernah ngejudge gue, yang mungkin pernah ngehujat gue, terutama followers gue yang sekarang masih ngikutin gue, walaupun kalian cuman nyari tahu doang, ya terserah. Jadi iya, iya kan? Artis. Bukan artis, maksudnya gini, gue bukan artis, maksud gue pengen ngasih tau aja ke kalian. Iya. Kenapa gue ngambil job gede dengan harga murah? Ya karena yang bikin event itu adalah teman dekat gue. Oh, lu nggak enakan? Bukan gak enakan. Kalau Apa? gue orangnya sih profesional ya. Iya. Maksudnya, ya lu misalnya nih, oh anakku ulang tahun nih, Bil, nge-MC dong acara anak gue. Iya. Ya gue gak akan minta, oke, 5 juta ya. Gak gitu dong, kan Iya, kita teman. iya. Kecuali kalau lo klien. Kita kan berkawan. Nih. kan gitu ya. Jadi untuk teman-teman di rumah yang mungkin kerjanya sama kayak gue, lo harus bedakan yang namanya pertemanan, yang mana namanya klien. Iya. Ya itu harus dibedain banget, harus dibedain. Kenapa? Karena lah hidup itu kita kan makhluk sosial ya. Lo bersosialisasi sama orang lain. Ya temen, kayaknya klien gitu. Jadi saat misalnya lo gak kenal sama gue nih, misalnya lo gak kenal sama gue, anak lo ulang tahun, dia kenal sama gue, anak dia ulang tahun, dia nanya ke gue nih, Bil, anakku ulang tahun nih. Gue klien dong. Iya, enggak, lo temen gue. Teman, Misalnya. anak ulang tahun. Bil, anak gue ulang tahun nih, MC dong di acara ulang tahun Iya. anak gue. Oke. Gue bisa bayar lo paling gope, Bil. Iya. Misalnya. Iya. Gak apa-apa, misalnya gue gitu. Datanglah dia tiba-tiba ngoling gue di Instagram secara pribadi. Sorry, batuk. Misalnya, Assalamualaikum Mas. Saya butuh MC nih buat Iya. ulang tahun anak saya. Kayak gini, budgetnya 5 juta. Itu pasti lu ambil. Gue tolak. Oh, lu tolak? Karena bertepatan sama apa? Kalau sama ya. Kalau sama kan gitu kan. Kalau enggak sama. apa Jadi lu Ya, kalau enggak gua ambil temen kan lu. gua lagi ngomongin nih kesetaraan ya, maksudnya ada jadwal sama Iya. dan teman gua lebih murah. Iya. Pasti gue milih temen Lo lu. lebih Iya. menghargai temen lu lah. Oh iya. Oh. Bahkan gua pernah beberapa kali, mungkin kalau teman-teman gue yang nonton ini yang pernah ngalamin ini, silahkan komen. Kalian bisa kasih komen kiss atau love ke di sini. Iya. Subrek. Beberapa kali ya subscribe harus lah. Gua nge-MC di acara ulang tahun teman gua di budget dan segala macam, tapi gua nggak terima uangnya. Gua nggak terima. Karena gua bilang sorry nggak, gua ikhlas. Iya. Mungkin karena dia di bidang jasa kali ya, Bro. Tapi gini, gua hanya sedikit Bukan, karena ini ya. gua ini hidupnya banyak dibantu orang. Iya, lu kan karena kayak berjasa lah, lu pernah berjasa sama Iya. gua gitu ya kan. Tapi kalau gua beda nih, agak beda pemikiran. Gua misalnya temen gua jualan nih, ya kan, jualan baju nih misalnya kayak dia nih jualan baju. Bro, baju lu berapa? 50.000. Harga teman apa harga orang tuh? Harga temen itu. Enggak, gua nggak mau, gua pengen harga biasa aja. Karena gua kayak, ih masa gua temen lu bukan yang ngebantu sih, lu lagi jualan lo. Kayak gitu, itu karena produk, ya Temen lo kan? berarti salah. Hah? Kalau harga teman harus lebih mahal. Iya. Itu gue jadi kayak gue Karena temen lo kan nggak murah. Sih sama nama juga sama temen. Kalau mau kalau mau murah sama orang lain aja. Iya, makanya gue kayak dulu gue juga ngerasain kan, gue juga pernah jualan ya bro ya. Jadi gue ngerasain ketika ada orang temen gue sendiri minta harga temen, gue aja untung udah tipis, minta dikurangin lagi gitu. Itu kadang, Kayak itu. lu temen gue anjir gitu tuh. Tapi beda kalau dia karena jasa. Iya, Nggak iya, harus beda. nggak ada modalnya nih, ya kan? Gua nggak Dia ada modal. hanya- Iya, itu bedanya di situ sih. Tapi nggak juga sih kalau ngomong nggak ada modal. Oh, lu ada modal? Ya modal dia ke sana apa? Ya kan Oh, gua iya. gua beli kostum. Iya, iya. Gua kalau nge-MC Custom. itu selalu beli. Banyak berarti Nih, bajunya. Iya. ini juga salah satu pelajaran ya buat teman-teman MC di Serang. Gue sih cuma ngasih tahu sama kalian, kalau kalian udah di apa ya, diminta klien untuk ngisi acara mereka, usahakan semua yang kalian pakai itu baru. Itu saran gue. Karena apa? Karena itu adalah cara untuk membuat kalian punya harga. Oh, I see.
Kenapa sekarang? Ini sekarang gue udah beralih loh. Gue sekarang tuh sudah mulai banyak di belakang layar. Gue sekarang udah gak banyak tampil. Kenapa? Karena orang takut ngebayar gue. Nggak enakeun. Iya. Bahkan Ya. teman gue sendiri pun sekarang udah agak ragu gitu buat pakai gue karena gue agak stay sama harga gue. Kalau boleh tahu berapa, Bro? Sedikit Tergantung. Apa dulu? Adanya truk aja. gandeng. MC lah misalnya. Ya siapa dulu nih? Kan ada wedding, ada birthday, ada acara event. Event, musik. event. 2,5. 2,5 juta. Ya. Minim. Kalau birthday 1,5. setengah. Mahal juga ya. Segitu kata orang Enggak sih, kecil enggak. ya. Iya maksud gua dalam arti kan gini. Gini, buat kalian Kecil. kecil kan? Tapi banyak klien yang kayaknya "Kok mahal banget sih, Nah itu untuk klien, kau kata teman-teman lu sebagai sepenyiaran yang anak-anak baru kata lu. Murah lah. Oh murah. Murah ya. Murah. Karena gimana ya? Proses. Gue ini mengalami proses panjang yang mereka nggak tahu. Waktu yang gue korbankan banyak lagi korbankan. Misalnya nih, jarak 1 sampai 6 tahun sebelum gue berproses sampai 2 juta nih harga gue. Ke proses gue banyak tuh. Kebayang nggak berapa uang yang gue keluarin tuh? Oh iya. Selama berproses. Itu modalnya. Gua paham. Ilmu, Ilmu. waktu, Iya. Itu yang ya, buat lu air mahal. mata, sakit lah, banyak sakitnya. Belum juga ditempa sana sini ya. Nah, Iya. banyak tapi ya udahlah gitu. Maksud gua mah tidak pernah mau nurunin rate gua sekarang. Tidak, alhamdulillah tidak. Tapi kecuali temen gua. Kecuali temen ya. Kayak kemarin temen gua habis buka cuma makan, dia butuh MC buat grand opening. Gua dibayar cuma 500.000, gua mau. Kenapa? Itu temen gue. Tapi gua dihujat. Dianggap gua nurunin rate penyiar lama. Berarti Katanya, semua "Ini harga si itu Billy." 500 aja gitu ya. Iya, jadi akhirnya Disangkanya. ini gegar si Billy nih kemarin terima gini gitu. Serba salah juga sih. Iya, akhirnya gue jadi dibayar murah sekarang gini gitu. Oh gitu. Karena apa? Mereka dibandingin sama gue jauh dong. Kayak misalnya Iya. gini. Lo punya kafe, Heeh. grand opening sama gue. Iya. Lo bayar gue 500.000. Lo bikin event nih di kafe lo nih. Iya. Lo pakai dia. 500.000 juga. Kan Billy juga 500.000 kan gitu ya misalkan kan. Eventnya lebih gede. Iya. Lo bayar dia 400.000 misalnya. Mm-mm. Kan dia tahu nih. Oh, grand opening gue cuma tumpangan doang dibayar gopek. Mm-mm. Ya gitu. Oh gara-gara Billy nih. Pasti kan sudah bilang, nggak bisa, gue mah 2 juta. Apa sih lo, orang si Billy aja gue bayar gopek kemarin grand opening. Iya, begitu. Perbandingannya ke gue, jadi kan mikirnya, ya kan mau, ya maksudnya, Tektokannya kalau lu enggak, gitu ya. I'm so sorry ya, maksudnya kalau misalnya dibandingin sama gue ya, mungkin agak kecewa kalau sampai dia dibayar mahal dan tidak sesuai kan, Iya. ya, Nggak effort juga. nah pasti kan si ownernya ngomong, ya anjing nih gue pakai si Billy sekalian gitu. Iya, semuanya ya. Dapat Ya, pengalaman all segala in one. macam. Tapi ya sudah lah gitu, maksudnya ini mah nggak buka teman-teman aja, mohon maaf kalau misalnya gue dianggap merusak rate MC Serang. I'm so sorry, tapi yang pasti gue mah membantu teman iya, tapi Iya. kalau misalnya kalian mau nyari rate sendiri, silahkan cari rate sendiri, karena gue pun juga punya rate sendiri kalau ke klien. Kalau ke teman mah enggak gitu. Kalau ke teman mah gue nggak punya rate. Kalau ke teman, gue selalu Serah nanya lah. uang lo ada uang berapa. Budget Iya, berapa lu? budget Gitu ya. berapa. Tapi Bisa kalau gitu ke sih. klien mah, insya Allah gue mah ke Iya. segini. Kalau emang dia mau kurang, oh jangan pakai saya pak. Mending yang lain. Iya, lo tuh jangan pakai saya mbak. Saya ada nih selain kalau harga segitu mah. Iya. Gua hibahin kan ke teman-teman gue yang lain gitu. Mantep ya. Untung dia teman kita. Paham nggak lo? Paham lah. Aduh, dia mau nikah lagi. Gue udah mulai risih deh nih. Nah, lu ada nggak sih maksudnya motivasi nih buat para kelak entah dia pengen jadi announcer atau dia sudah jadi announcer, lu motivasinya buat mereka deh. Motivasi. Yes. Konsisten. Gue cuma Just minta untuk konsisten. teman-teman yang pengen terjun di dunia broadcasting, gue cuma minta satu sih, konsisten. Lo cintai dunia itu. Jangan melihat apapun. Kalau emang lo melihat peluang, ya lahap. Gitu. Tapi jangan pernah menjatuhkan orang lain. Yang pasti lo konsisten. Karena apa? Karena kenyataannya kita tuh nggak punya regenerasi loh. Iya. Oh, ya. Nggak punya, jujur ya. Sekarang tuh yang tersisa penyiar-penyiar lama. Yang baru-baru tumbang. Udah tua-tua karena penyiar baru nih mereka kaget gitu. Iya, karena melihat hasilnya kaget. Mereka melihat uangnya kaget. Iya. Tapi mereka Dan- nggak ngerasain kali, Bill, nggak ngerasain dampak setelah dia jadi penyiar. Belum. Sorry ya ini yang mau gue jelasin juga. Kenapa mereka kaget?
sih karena mereka pengen instan. Iya. Oh. Mereka pengennya terkenal secara Langsung. instan. Cepat. Sementara lo nggak tahu kalau lo bisa explore, lo bisa lebih terkenal dari ini. Bener. Dan lu bisa dapat lebih gede dari lu jadi penyiar. Banget. Iya. Udah kelihatan kan mental coy. Yoi. Mainan mental di situ. Mental lu kuat nggak di sini nahan ini? Kalau lu kuat, lu explore makin tinggi. Berarti hitungannya ya hukum rimba, siapa yang kuat dia menang. Betul. Iya. Betul. Hukum rimba. Kelihatan kalau yang bertahan siapa, yang cabut siapa tuh waktu. Kelihatan dari situnya. Ya, waktu yang bakal Menentukan. nentuin kelihatan. Iya, iya. Tuh. Gua senang banget nih kehadiran Billy ya. Iya. Intinya kalau kita ngobrol masih panjang. Sebenarnya Sebenarnya mungkin kita adain part 2 mungkin kalau misalnya banyak yang komen, "Bang, kurang nih Iya. Billy gini, kita adain part 2." Ya, Karena sok. mungkin Ada yang durasi ada nih. enggak yang kalian mau tanyain? Nah, kalau kalian ada yang mau tanyain langsung aja Komen. komen. Terus pengen part 2-nya dari Billy, komen. komen. Karena durasi. Thank you banget ya, Yoi. Bill. Gue seneng Siap, banget siap, ada siap. lu. Gue seneng banget kedatangan announcer yang benar-benar berpengalaman, udah berkeliling-keliling di dunia entertain dan dia mau berbagi tipsnya dan yang paling penting dia kasih tahu rahasia sedikit tentang announcer. Buat teman-temannya jangan lupa di komen ya kalau kalian pengen lagi ada lagi siapapun siapa tahu kalian ada rekomendasi ya. Iya, boleh. Iya. Orang Serang yang pengen kalian undang ke sini boleh kasih tahu aja kita siapa gitu, nama Instagramnya apa, kasih tahu. Siapa Tapi tahu jangan bisa. yang Star Syndrome, nggak mau nanti. Oke, thank you banget buat Billy. Siap. Ya. Thank you. Thank you. Kita ada closing nih, gelas kosong, hah gitu ya. Oh gitu. Nah, Oke. itu jelas kita, oke? Hanya gini. Hah gitu, oke? Hah, ya kan? Oke, kita closing aja di gelas kosong. Gelas kosong, hah!